Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nia Andani. Video kali ini kakak akan membahas materi kelas 4. Yuk simak penjelasannya. Materi yang dibahas yaitu bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, yaitu bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah. Ada batang, dan juga ada daun, yaitu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Bagian-bagian akar terdiri dari rambut akar dan tudung akar. Tudung akar disebut juga dengan inti akar. Nah, adik-adik, ada beberapa jenis akar. Yang pertama yaitu akar serabut, contohnya padi, jagung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu akar tunggang, contohnya mangga. Adik-adik, ada juga bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Pertama, akar gantung atau akar udara, berfungsi mengambil uap air dari udara. Contohnya pohon beringin. Yang kedua, akar napas, berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya, pada pohon bakau jenis api-api. Yang ketiga, ada akar papan atau banir, berfungsi membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar pada pohon kenari dan pohon randu. Yang keempat, akar tunjang, berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya akar pohon bakau dan pandan. Adik-adik, akar memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut yaitu: pertama, untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kedua, untuk menyokong batang tumbuhan. Yang ketiga, untuk pernapasan. Dan yang keempat, untuk tempat menyimpan makanan. Sekian penjelasan dari kakak. Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa. Halo adik-adik, sekarang kita belajar bersama Karisman ya. Kita akan mengenal bagian-bagian pada tumbuhan. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa tumbuhan memiliki banyak bagian yang fungsinya berbeda. Sebelumnya kita sudah mengenal tentang akar. Sekarang akan kita belajar tentang batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi dari batang adalah menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Batang juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Adik-adik, pada beberapa jenis tanaman tertentu, batang juga dijadikan tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tanaman tebu. Kita lanjutkan yuk adik-adik. Ini dia batang. Batang membantu tumbuhan untuk tumbuh ke atas. Selanjutnya, batang membawa air dan mineral dari akar menuju daun dan membawa makanan yang sudah diolah oleh daun ke bagian tumbuhan yang lain. Dahan adalah bagian tumbuhan yang menempel pada batang. Daun tumbuh pada bagian dahan. Biasanya daun berwarna hijau karena terdapat klorofil yang membantu daun dalam mengolah makanannya sendiri. Sekarang kita mengenal jenis-jenis batang ya adik-adik. Yang pertama ada batang berkayu, memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Dan yang kedua ada batang basah dan berongga. Teksturnya lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Semangat terus belajarnya ya adik-adik. Kita lanjutkan belajarnya ke topik yang selanjutnya. Merasa cukup ya dalam belajar. Sampai jumpa. Halo adik-adik, kakak Zeni Rahmadayanti yang akan melanjutkan pembahasan tentang bagian-bagian tumbuhan, yaitu daun, bunga, dan buah. Adapun fungsi dari daun adalah sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang selanjutnya yaitu sebagai tempat penguapan air. Yang terakhir yaitu sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Daun tumbuh pada bagian dahan. Biasanya daun berwarna hijau.
karena terdapat klorofil yang membantu daun dalam mengolah makanan. Daun memiliki lubang kecil yang disebut stomata. Gunanya agar tumbuhan bisa menghirup dan mengeluarkan udara. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun, yaitu tulang daun menyirit, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, dan tulang daun melengkung. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Bunga memiliki banyak bentuk, ukuran, dan warna. Karena proses penyerbukan, banyak bunga yang tumbuh menjadi buah yang bisa dikonsumsi oleh kita semua. Selanjutnya yaitu bagian-bagian bunga. Yang pertama ada tangkai bunga, yaitu sebagai menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang kedua yaitu kelopak. Kelopak untuk melindungi bunga sebelum mekar. Yang ketiga yaitu mahkota. Mahkota sebagai penarik perhatian polinator. Yang keempat adalah benang sari sebagai alat reproduksi jantan. Dan yang terakhir adalah putik sebagai alat reproduksi betina. Nah, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua. Selamat belajar, semangat terus ya. Terima kasih. Cara membuat pertanyaan wawancara. Teman-teman semuanya, mari kita belajar bersama Kakak Maula. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Fungsi beberapa penggunaan kata tanya. Yang pertama apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara hal yang bersifat umum. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga, siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaannya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Yang keempat, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Seperti, di mana Bapak membeli makanan hewan? Yang kelima, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Seperti, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Yang keenam, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa, seperti mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur. Dan yang terakhir, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaannya? Terima kasih sudah menonton video kakak dan selamat belajar untuk teman-teman semuanya.